pasti lu sering banget lah mendengar kata istilah menabung pangkal kaya. Nah tentunya itu dulu itu sangat benar-benar excited banget ya, sangat benar relevan banget sama kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita compare ke zaman sekarang, apalagi di tahun 2026, bahkan tahun ke depannya 2027 sampai 2030, tentunya kata menabung pangkal kaya itu menurut gue, keyakinan gue sendiri kurang pas lah atau kurang cocok lah. Karena apa? Karena semakin kita kaya atau semakin banyak uang, kalau misalnya kita diemin doang, nah tentunya ini malah bisa menghambat kita untuk menuju freedom atau malah mempercepat untuk kemiskinan guys ya. Nah kenapa hal itu terjadi? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian. Disclaimer dulu, di sini gue bukan ahli finansial, tapi ini menurut keyakinan dan pengalaman gue sendiri. Karena gue dulu itu waktu ketika baru lulus SMA, gue demen banget gitu buat menabung, buat bener-bener disimpan aja di bank segala macamnya tanpa adanya investasi segala macamnya. Dan di situ gue mikir, kok lama-lama harga Indomie kok naik ya perlahan-lahan. Kenapa harga mie ayam, bakso segala macamnya yang dulu itu 10.000 lama-lama bisa 15.000. Nah di situ gue udah mulai berpikir tuh, kalau misalnya ada yang namanya istilah inflasi, ya mungkin lu udah paham lah. Dulu gue masih berpikir, gue belum paham. Dari situlah kenapa gue udah mulai berinvestasi. Tentunya yang dulunya gue di otak gue itu kalau misalnya kita menabung pangkal kaya, sekarang gue ubah. Kalau misalnya gue investasi, gue akan mempercepat untuk freedom gue. Nah tentunya semua orang pastinya ingin freedom cepat. Dan kenapa istilah kata ini itu sangat salah banget atau nggak, kurang relevan di zaman sekarang. Yang pertama tentunya inflasi mengurus nilai uang sendiri. Ya yang gue bilang tadi, yang semisalnya dulu lu pernah ngerasain Indomie harganya cuma 2.000, sekarang bisa 3.500, 3.700. Bahkan kalau misalnya lu di Jakarta itu bisa mencapai 4.000 untuk satu Indomie aja. Nah tentunya ya pastinya inflasi ini benar-benar sangat nggak ada yang menduga lah di sektor manapun. Tapi yang jelas konsumsi dan pangan segala macam yang ini akan terus meningkat. Yang kedua tentunya opportunity cost itu udah hilang gitu. Jadi kalau misalnya lu menabung, nah ini kebanyakan orang tuh terlalu toksik gitu sama akan halnya uang. Dia itu takut gitu buat ngeluarin duit buat buat perkembangan diri dia sendiri, buat ikut latihan segala macamnya. Semisal di tabungan kalian itu ada 30 juta. Nah tentunya ketika di tabungan kalian ada 30 juta, pastinya kalian mikir, nah wah sayang banget nih kalau misalnya gue ikut latihan nih, tar dulu tunggu sampai 50 juta. Nah ketika lo udah nyampe 50 juta, nanti dulu tunggu 100 juta baru gue ikut bootcamp segala macamnya. Nah hal inilah yang sangat benar-benar kasihan banget ya kalau misalnya lu terlalu toksik banget di keuangan kalian. Bagus sih bagus, cuman lu harus tahu standar dan kriteria cukup itu dari mana dan sampai mana gitu. Yang ketiga tentunya rasa aman yang benar-benar padahal nggak ada. Nah tanpa lu sadarin, ketika lu mikir kalau misalnya tabungan lu aman, di ATM lu aman, di bank lu aman segala macamnya, padahal uang di bank lu itu nggak semuanya pure di bank. Dia itu diputar semuanya di KPR atau nggak dipinjam-pinjam yang lain, biar ekonomi itu berputar gitu setiap harinya, setiap waktunya. Dan makanya kenapa ketika lu menabung di bank itu sebenarnya itu nggak terlalu aman. Makanya kenapa gue saranin ketika lu udah punya uang misalnya 10 juta atau 20 juta atau nggak hal kecil lah kayak 5 juta, nah itu lu alihin gitu ke investasi zaman sekarang. Contohnya apa? Jangan kripto dulu, jangan saham dulu, tapi emas. Tentunya di zaman geopolitik sekarang itu yang kurang stabil, nggak jelas segala macamnya, susah dipredik lah. Nah untuk emas sendiri itu sangat cocok banget di zaman sekarang. Nanti kalau misalnya saham udah stabil, kripto udah stabil sama macamnya, nah baru perlahan-lahan emas lu jual, baru tuh pindahin ke saham atau enggak kripto segala macamnya sesuai dengan knowledge dan pengetahuan lu semuanya. Nah mungkin itu aja guys ya. Nah kira-kira kalian setuju nggak nabung adalah pangkal kaya? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.